Pernah nggak kamu mendengar pernyataan begini? Yesus tidak mati di salib, atau dia tidak benar-benar mati. Ini bukan narasi yang baru. Selama berabad-abad, banyak orang itu mencoba menyangkal kematian Yesus. Tapi justru bukti sejarah, medis, dan juga hukum Romawi itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Nah, hari ini kita akan membahas 7 bukti kuat bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Sebagai orang percaya, kita sering langsung menerima bahwa Yesus mati dan bangkit. Tapi iman yang kuat itu bukan hanya soal percaya, melainkan juga mengerti dasar dari apa yang kita percayai. Dan menariknya, kematian Yesus itu bukan hanya dicatat dalam Alkitab, tetapi juga didukung oleh praktik Romawi, saksi mata, bahkan catatan sejarah non-Kristen. Nah, mari kita lihat satu persatu buktinya. Inilah 7 bukti kuat Yesus benar-benar mati di salib. Yang pertama, konfirmasi dari prajurit Romawi. Tentara Romawi itu bukan sekedar penjaga. Mereka itu adalah mesin eksekusi paling efisien di dunia kuno. Mereka itu terbiasa melihat penderitaan, melihat jeritan dan kematian. Bagi mereka, menilai apakah seseorang itu sudah mati atau belum, itu adalah keahlian profesional mereka. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 33 mencatat detail penting. Tentara Romawi itu tidak mematahkan kaki Yesus. Padahal praktik Romawi itu mematahkan kaki korban itu supaya dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya dan dia cepat mati karena kehabisan nafas. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus tidak diperlakukan demikian? Karena mereka melihat satu hal yang jelas, Yesus sudah mati. Dan ingat ini, jika seorang prajurit salah menilai eksekusi, nyawanya sendiri yang menjadi taruhan. Artinya apa? Artinya tidak ada ruang untuk sebuah kesalahan. Yang kedua, tikaman tombak ke lambung Yesus. Seolah belum cukup yakin, seorang prajurit melakukan tindakan terakhir. Dia menusuk lambung Yesus. Dan Injil mencatat sesuatu yang sangat spesifik, keluar darah dan air. Ini bukan bahasa puitis, ini adalah detail yang sangat medis. Banyak ahli percaya ini menunjukkan adanya pemisahan cairan dalam tubuh yang kemungkinan cairan di sekitar jantung atau paru-paru. Artinya tubuh Yesus itu sudah mengalami kondisi fatal. Bahkan jika, dan ini penting, jika Yesus itu belum mati saat itu, maka tikaman tombak itu sendiri cukup untuk memastikan kematian Yesus. Yang ketiga, verifikasi dari Pontius Pilatus. Sekarang kita masuk ke level berikutnya, pemerintahan Romawi. Dalam Markus pasal 15 ayat 44 sampai 45 dikatakan bahwa Pontius Pilatus itu justru merasa heran mendengar kabar Yesus mati karena Yesus mati terlalu cepat. Dan sebagai gubernur, dia tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Dia memanggil perwira untuk memastikan kematian Yesus. Baru setelah ada konfirmasi resmi, maka tubuh Yesus baru diserahkan untuk dimakamkan. Artinya, kematian Yesus itu bukan sekedar klaimnya murid-murid. Ini adalah fakta yang diverifikasi secara hukum oleh otoritas Romawi. Yang keempat, penguburan oleh saksi nyata. Setelah itu Yesus dikuburkan, bukan oleh orang sembarangan, tetapi oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, 2 orang yang punya reputasi. Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan dan rempah-rempah. Bayangkan ini, tubuh yang luka parah, dibalut rapat, dimasukkan ke dalam kubur batu. Tidak ada oksigen, tidak ada perawatan. Jika Yesus masih hidup saat itu, proses ini justru akan mempercepat kematiannya. Yang kelima, penyiksaan sebelum penyaliban. Banyak orang berpikir bahwa kematian Yesus hanya terjadi di kayu salib, padahal kenyataannya penyaliban hanyalah tahap terakhir. Sebelumnya Yesus itu sudah mengalami cambukan Romawi yang seringkali merobek kulit sampai terlihat tulang. Mahkota duri itu bukan sebagai simbol, tapi benar-benar melukai kepalanya. Nah, ini menarik, secara historis banyak korban sudah mati bahkan sebelum disalib. Artinya saat Yesus sampai di kayu salib, dia sudah berada di ambang kematian. 6. Kesaksian sejarawan non-Kristen. Sejarawan Romawi seperti Tacitus, dia menulis bahwa Yesus dieksekusi pada masa pemerintahan Pilatus.
Ini sangat penting karena Tacitus ini bukan orang Kristen. Dia bahkan tidak bersimpati kepada kekristenan. Namun dia tetap mencatat fakta ini bahwa Yesus benar-benar dihukum mati. Ditambah lagi dengan tokoh seperti Flavius Josephus yang juga menyebut penyaliban Yesus. Artinya dari sisi sejarah ini memberikan bukti yang kuat mengenai kematian Yesus. 7. Tidak ada teori alternatif yang kuat. Sekarang mari kita uji semuanya. Ada yang berkata Yesus itu hanya pingsan. Yakin dia hanya pingsan. Coba bayangkan, setelah menerima cambukan yang brutal, penyaliban, tikaman tombak, kemudian dibungkus rapat dalam kubur, dia hanya pingsan. Tidak mungkin kan? Apalagi kemudian dia bangun, dia mendorong batu besar, berjalan dalam kondisi luka parah, lalu meyakinkan murid-muridnya bahwa dia mengalahkan maut. Secara logika, itu jauh lebih sulit dipercaya daripada kebangkitan itu sendiri. Nah, teori lain juga tidak lebih kuat. Tidak ada yang mampu menjelaskan semua fakta ini secara utuh. Jadi, sekarang kita tidak hanya berbicara tentang iman, kita berbicara tentang bukti, sejarah, fakta yang saling menguatkan. Dan dengan 7 bukti ini, semuanya mengarahkan pada satu kesimpulan, bahwa Yesus benar-benar mati. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Yesus benar-benar mati, tetapi apa arti kematiannya bagi hidupmu hari ini. Kalau kamu diberkati dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tuliskan di kolom komentar menurutmu bukti mana yang paling kuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.